Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, selamat siang anak-anak, bapak semuanya menjelang sore. Nah, di sini bapak akan kembali menjelaskan mengenai kalor lebur seperti janji bapak semalam. Nah, coba perhatikan baik-baik. Untuk teorinya masih sama, yaitu Q sama dengan M kali lagi dengan L. Lalu keterangannya juga sama. Untuk kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair. Nah, di sini untuk grafik bapak sudah tekankan mengenai kalor lebur, kita hanya akan sebatas sampai proses titik C, tidak lebih dari titik C. Maka dari itu kita hanya untuk dari posisi A ke B itu adalah masih berwujud es, atau pada proses ini hanya terjadi perubahan suhu. Ingat ya, hanya terjadi perubahan suhu. Sementara untuk posisi B ke C itu adalah proses peleburan, atau di mana es berubah menjadi air seutuhnya. Ingat ya, kalau katanya dia proses melebur, itu bukan di sini B ke C, melainkan di posisi C lah es sudah menjadi air seluruhnya. Ingat ya, es ini menjadi katanya air seluruhnya. Nah, kita lanjut. Kalau di contoh soal pertama, coba yuk sama-sama kita perhatikan baik-baik. Di dalam gelas terdapat katanya es yang memiliki massa 200 gram. Ingat ya, jumlah massanya 200 gram yang bertemperatur 0 derajat Celcius. Kalor lebur es kita ketahui bersama 80 kalori per gram. Sudah bapak jelaskan semalam pada saat Google Meet. Kemudian gelas dipanaskan sehingga es tersebut mendapatkan kalor sebesar 10 kilokalori. Hitunglah berapa besar persen es yang melebur atau mencair katanya. Nah, untuk kasus soal seperti ini coba kamu perhatikan baik-baik dulu lagi sambilan itu grafik yang bapak berikan. Kalau dari A ke B ini kan masih proses katanya dia es, tapi di B ini katanya adalah es yang bersuhu katanya 0 derajat Celcius. Dari mana bapak tahu itu pak? Ditentukan dari identitas angka nolnya anakku. Maka dari itu dikatakan di sini ada es bersuhu 0 derajat Celcius, berarti dia sudah di posisi B, bukan lagi di posisi A. Maka dari itu tinggal kamu buat aja diketahuinya. Nah, ini kita buat diketahuinya. MES itu nilainya dia 200 gram. Ingat, kalau ini pakai gram, ini pakai kilokalori. Nah, salah satu kamu harus ganti.
boleh cuman kilokalorinya kamu ganti, atau boleh ini bahkan yang kamu ganti ke SI. Tapi kali ini Bapak tidak usah ganti SI, biar latihan sama kamu versi yang berbeda. Ingat, ini kalor lebur es, nilainya 80 kalori per gram. Lalu gelas dipanaskan sehingga es tersebut mendapatkan kalor sebesar 10 kilokalori. Nah, dia katanya, nak, udah itu mendapatkan kalor sebesar katanya 10 kilokalori. Kalau 10 kilokalori berarti artinya ini adalah 10.000 kalori. Dia tanya sama kita, berapa persen es yang sudah melebur atau sudah mencair? Dia tanya, berapa massa es yang sudah menjadi air? Nah, coba kamu logikakan di sini. Es masanya 200 gram, temperatur 0 derajat, kalor lebur 80. Kemudian gelas dipanaskan sehingga es hanya mendapat kalor 10 kilokalori. Dia tidak bilang es sudah mencair seluruhnya dengan kalor 10 kilokalori. Dia tidak bilang begitu. Berarti 200 gram ini belum semua es menjadi cair. Ingat ya, belum semua es menjadi cair. Maka dari itu kita carilah solusinya dengan cara, ingat tadi Bapak sudah jelaskan, rumusnya adalah Q sama dengan M kali L. Artinya kalori yang diterima itu dikali dengan M kali lagi dengan L. Di sini berarti 10.000 sama dengan massa es yang sudah mencair. Kenapa Bapak bikin dia mencair? Karena dia sudah menerima kalor 10.000 dengan dia katanya kalor lebur 80.000 kalori per gram. Nah, ini Bapak ganti biar kamu paham nih. Ini Bapak bikin kalori, ini Bapak bikin kalori per gram. Nah, ini kan kita tinggal mencari berapa massa es yang sudah mencair. Berarti tinggal kita balik 10.000 kalori bagi dengan 80 kalori per lagi katanya gram. Maka kalorinya kita tinggal coret. Nah, nolnya juga kita tinggal coret. Maka massa es yang mencair adalah 1000 kalori. Benar? Enggak dong Pak. Iya, gramnya sudah naik ke atas. Hasil pembagiannya dibagi dengan 8. Nah, kalau kira-kira untuk nilai 1000 dia dibagi dengan 8, maka hasil yang kita dapatkan dari perhitungan demikian adalah sebesar 125 gram. Ingat ya, sini kita dapat 125 gram. Sementara di sini katanya ada 200. Berarti kita cari persentase yang sudah mencair berapa. Kalau di matematika cari persentase yang sudah mencair gimana? Berarti 125 gram itu berapa persen dari 200 gram kan? Nah, ini waktu di SD nih. Berarti persentase mencair sesuai dengan pertanyaannya ya, berapa persen es yang sudah melebur. Langsung saja kita bikin. Dia perhitungannya menggunakan seperti yang waktu kita SD, yaitu massa yang mencair bagi massa total kali 100%. Ini sabar ya Bapak berbagi. Nah,
Yang mencair katanya berapa? 125 gram bagi 200 gram kalilah 100% nakku. Maka kalau yang mengkalikan seperti ini langsung sajalah kita eksekusi. Ingat gramnya habis. Udah, ini juga ratusannya habis. Iya kan? Maka tinggal 125 bagi dengan 2. Maka hasilnya jadi berapa itu nak? Iya, hasilnya jadi 62,5%. Inilah hasilnya nakku. Berarti jumlah es yang mencair sesuai dengan nilai persentasenya adalah senilai 62%. Karena dari hasil 125 kamu bagikan dengan 200 kali lagi dengan 100%. Nah, Bapak harap sudah mulai paham. Nomor 2, coba kamu perhatikan baik-baik lagi. Berapakah kalori yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg aluminium? Berarti di sini Bapak pahami bersama dengan kalian bahwa untuk mencari kalori lebur seperti ini, untuk mencari nilai yang sudah melebur, kita cari dulu yang diketahuinya. Berarti massa aluminiumnya katanya 5 kg. Jika kalori lebur aluminiumnya itu nilainya 403,123 Joule per kilogram. Nah, kita tanya dia, lihat berapa Q-nya katanya kan? Maka Q sama dengan massa aluminium kali dengan kalori lebur aluminium. Berarti 5 kali dengan katanya. Oke, ini 5 kg, ini kali lagi dengan 403. Ini Joule per kilogram. Coret. Maka nilai daripada 5 kamu kali dengan 403.000 hasilnya berapa? Ayo. Nah, hasilnya itu kira-kira didapatlah nilai 2.015.000. Ingat ya, 2.015.000. Satuannya itu adalah Joule, atau juga bisa kamu singkat menggunakan 2015 kilojoule. Nah, selanjutnya coba lagi kita lihat nomor 3. Berapakah banyak kalori yang diperlukan untuk meleburkan 200 gram es yang memiliki suhu? Nah, ini kamu harus ingat lagi. Ini sama dengan soal yang semalam. Mempunyai suhu katanya dia negatif 5 derajat Celcius. Nah, kebetulan katanya kalori lebur es dan juga kalori jenis es sudah diberitahu. Ingat ya nak, dia minta katanya meleburkan 200 gram es. Kalau meleburkan, berarti kata kunci yang kamu dapat di sini adalah untuk mengubah es menjadi air seluruhnya. Artinya 100% es harus dirubah menjadi katanya dia air. Berarti pakai yang ini dong Pak. Benar sekali, kamu harus pakai rumus yang ini. Berarti kita jumlahkan. Ingat ya, A ke B masih wujud S. Berarti kita pakai dia di sini Q, S-nya sama dengan massa S kali CES
kali lagi katanya dia delta T. Lalu di sini katanya gimana? Iya, katanya di sini dia cuman menggunakan QS sama dengan MES kali LES. Nah, Pak, masih kurang paham kamu yang begini. Sebenarnya benar pertanyaan dalam hatimu, nak. Kalau dia sudah jadi air, berarti memang 3 harusnya kalornya. Cuman karena suhu akhirnya cuma dibilang melebur atau menjadi 0, makanya yang diperhitungkan menjadi 2. Nah, untuk menjawab pertanyaan dalam hatimu, coba kita perjelas baik-baik yuk. Kita buat diketahui. Ingat, MES-nya kita dapat katanya dia 200 gram, atau Bapak ganti jadi 0,2 kg. Kalor jenis es kebetulan dia pakainya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu untuk delta T nya seperti yang kemarin, T2 kurang T1. Kalau melebur T2 nya jadi 0 derajat Celcius. Sementara T1 nya adalah negatif 5 derajat Celcius. Berarti 0 kurang 5, berarti jadi 5 derajat Celcius. Nah, pertanyaan yang lain, kira-kira ada nggak kalor leburnya diberitahu? Ada dong, itu 340.000 Joule per kilogram. Dia tanya berapa banyak kalornya, berarti Q total, nakku. Berarti sama kayak semalam rumusnya, Pak. Iya, nanti yang tentang 3 jumlah kalori itu Bapak jelaskan di Google Meet saja untuk di hari Selasa biar gak bingung. Oke. Nah, berarti ini Q total, ini sama dengan QS nya tambah lagi dengan kalor lebur S nya. Maka bisa kamu dapat Q total sama dengan MES kali CES kali delta T, nakku, tambah MES kali kalor lebur S seperti semalam, berarti 0,2 kali 2100 kali lagi dengan 5, nak, tambah MES mu 0,2, ini biar bagus tulisannya, kali lagi dengan katanya 340.000. Nah, 0,2 kali dengan 5 itu kan 1, ya kan, kali 2100, maka nilainya ya 2100 tambah 0,2 kali dengan 340.000. Nanti hasil yang didapat dari perkalian ini adalah sekitar 68.000. Nah, maka tinggal kita jumlahkan saja 68.000 tambah 2100, maka hasilnya jadi 70.100. Satuannya apa? Iya, itu adalah Joule. Atau boleh juga diganti supaya jadi kilojoule, berarti jadi 70,1 kilojoule. Nah, demikianlah dulu penjelasan Bapak lewat video singkat ini. Jika ada yang belum kamu dapat mengerti juga, silahkan tanyakan pada kolom komentar. Bapak harap lebih aktif supaya Bapak tahu, nak, menjelaskannya di Google Meet minggu depan dari mana lagi.